Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyatuhu as-sahabatu tajalliyat wa nadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahu al-azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'adta amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in serta kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan segala perintahnya. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah memasuki ke awal bulan Syawal, yang artinya kita sudah melewati bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mendapatkan keberkahan amal kita di bulan suci Ramadan adalah atba'ahu a'mal as-salihah ghairuha. Jadi setelah kita melaksanakan amal soleh di bulan suci Ramadan, maka di antara diterimanya amalan kita di bulan suci Ramadan adalah menambah atau mengikuti amal soleh setelahnya. Artinya tidak berhenti dari amal soleh di bulan suci Ramadan saja, tetapi kemudian ditambah lagi dengan amal soleh di bulan-bulan berikutnya. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak cukup dengan amal soleh di bulan suci Ramadan, tetapi menambah amal soleh, dan semakin menambah amal soleh kita di bulan-bulan berikutnya, termasuk berpuasa di bulan Syawal, ya, 6 hari sittan min Syawal, ya, maka seolah-olah puasa 1 tahun penuh, ya. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah memasuki ke pertemuan ke-21. Artinya tinggal 1 minggu lagi kita akan menyelesaikan pembelajaran My Quran kelas dasar angkatan 26, ya. Ya, alhamdulillah sudah bergabung Bapak Gandung Triyono, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian Bapak Yudi, Yudi, ya. Bapak Yudi Mulyadi dari Cikarang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Hendra Wicaksono, ya, dari Tangerang, waalaikumsalam, Bintaro Tangerang, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Dani Rahmawan Jaya dari Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat My Quran dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan pertemuan ke-21. Sedikit saya akan membahas tentang pertemuan ke-20 kemarin, yaitu tentang sifat itbaq. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat isti'la memiliki turunan, ya. Sifat isti'la memiliki turunan, ada 7 huruf dari huruf isti'la ini, khussa, dal, ting, qiz, ya. Tetapi kita lihat kha, kemudian gha, kemudian qa. Yang naik hanya lidah belakang saja. Sedangkan lidah depan tidak merapat, artinya terbuka, infitah. Maka pengucapannya huruf kha, kemudian gha, qa, ini adalah infitah, terbuka. Tetapi berbeda dengan sa. Nah, ini tertutup. Ya, huruf do juga.
ya. Kemudian to merapat ke atas. Do juga. Ya. Artinya pengucapan huruf-huruf ini di antara huruf isti'la ada yang tidak termasuk huruf itbaq, yaitu huruf kha, huruf gha, dan huruf qa. Sedangkan sisanya huruf so, huruf do, dan huruf to, dan huruf dha ini adalah huruf itbaq. Artinya huruf yang merapatnya lidah ke langit-langit atas. Maka pengucapan huruf itbaq ini lebih tebal dibandingkan huruf yang lain. Ya. So, do, to, dha. Ya. Cara membunyikan itbaq ialah dengan menghimpun suara seraya menempelkan lidah ke langit-langit atas sehingga terdengar bunyi yang tebal atau membesar. Lawan daripada itbaq adalah infitah. Infitah menurut bahasa artinya iftiraq, ya, atau terbuka, terpisah. Secara istilah adalah terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas sehingga keluar angin dari antara keduanya. Sifat infitah adalah lawan daripada itbaq. Oleh sebab itu huruf-huruf infitah adalah sisa huruf-huruf hijaiyah daripada huruf itbaq. Maka pengucapannya lebih ringan. Sa, gha, qa, sa, ba, ta. Lidah kita terhampar, ya. Terhampar sehingga tidak merapat ke atas dan sehingga tidak terdengar lebih tebal. Baik. Kita lanjutkan kepada tugas 20, ya. Pertama yang harus diperhatikan adalah yang nomor pertama, famanil, ya. Famanil, huruf do merapat dan tidak memantul. Ya, masih banyak yang memantulkan. Famanil do. Nah, tidak, ya. Famanil turra. Kenapa tidak digabungkan do ke to? Karena beda makhraj. Huruf do di mana? Huruf do di sisi, sedangkan huruf to di depan. Maka bergeser lidah kita, pertama famanil di sisi kanan atau sisi kiri, kemudian pindah ke depan. Famanil turra ghaira bagh. Ya. Famanil turra ghaira bagh. Ya. Jadi saya ulangi, famanil, tidak famanid, ya. Famanid turra ghaira bagh. Kemudian istafahu alaikum. Huruf sa di mana? Huruf sa itu ujung lidah ke langit-langit bawah. Ke gigi seri bagian bawah. Ya. Ya. To. Jadi menggeser dari bawah ke atas, ya. Istafahu alaikum. Istafahu alaikum. Kemudian nahnu naqussu alaika. Nahnu naqussu alaika naba'ahum. Kembalikan. Ingat kenapa dikembalikan? Karena sifat kemarin, ya. Sifat isti'la, kemudian jawabannya adalah istifal. Maka setiap huruf ketika dia sifatnya istifal, maka kembalikan senyumnya. Naba'ahum, tidak naba'ahum, ya. Ghalidha, gha terbuka, lidha, tertutup, ya. Ghalidhal qalbi. Ghalidhal qalbi. Kemudian wala masukkan ke tenggorokan. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Tetap hukum dengung atau khayshum tetap masuk di hukum ini. Jadi jangan ditinggalkan hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Di dalam praktek harus ditetapkan, ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jadi ada tekanan di huruf nun tasydid. Demikian tugas 20, mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita. Marilah kita lanjutkan ke pertemuan yang ke-21. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak Suwandi
Tristiawan dari Cirebon, hadir Ustadz, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Jayadi dari Jakarta, hadir, ahlan wa sahlan. Ya. Ya. Selanjutnya adalah yang pertemuan kelima atau terakhir daripada sifat mutadodah, sifat yang memiliki lawan kata. Maka setelah ini atau pertemuan 22, 23 dan 24 adalah sifat-sifat yang akan kita bahas adalah sifat-sifat ghair mutadodah, ya. Sifat idlaq artinya ketajaman lisan, yakni kelancarannya, ya. Lancar ketika diucapkan. Menurut istilah idlaq yaitu ringannya suara ketika huruf keluar dari makhraj ujung lidah dan ujung bibir. Ya. Jadi huruf-huruf ini ketika diucapkan ringan, ya, tidak berat ketika diucapkan, ya, ringan suara ketika mengucapkan makhraj ujung lidah atau ujung bibir ini. Fa, hurufnya apa? Fa, ra, ma, na, la, ba. Farra min lubbin, ya. Firra min lubbin. Firra min lubbin, ya. Fa, ra, ya. Fa, ra, ma, na, la, ba. Tidak fa. Fa. Tidak demikian. Ro. Kalau misalnya huruf ro terlalu ya. Itu juga artinya kita menghilangkan sifat idlaq. Maka ro, ya. Tidak terlalu ro, ya. Ar-ro, ar-ro, ya. Ma juga sama, tidak ma. Tidak. Ma, na, la, ba, ya. Ba juga ringan, ya. Jadi tidak terlalu tidak lancar, ya. Tidak ringan, yaitu ringannya suara ketika mengeluarkan huruf dari makhraj ujung lidah dan ujung. Jadi ada dua, ujung bibir dan ujung lidah, ya. Hurufnya apa saja? Ujung bibir fa, ma, ba, ya. Fa, ma, ba. Sedangkan ujung lidah ro, na, la. Ro, na, la, ya. Artinya huruf-huruf ini dibaca dengan idlaq, artinya ringan, ya, tidak berat. Maka lawan daripada idlaq adalah ismat, yaitu al-man'u, yaitu tercegah atau tertahan. Menurut istilah ismat yaitu beratnya atau tidak lancarnya suara ketika mengucapkan huruf yang keluar dari makhraj selain ujung lidah dan ujung bibir, atau yang selain huruf-huruf farra min lubbin. Sifat itmat adalah lawan daripada huruf idlaq. Oleh sebab itu huruf-huruf ismat adalah sisa huruf hijaiyah daripada huruf-huruf idlaq. Demikian sahabat My Quran, mudah-mudahan pembahasan kita pada malam hari ini memberikan gambaran, dan mudah-mudahan pada intinya huruf ismat adalah huruf-huruf selain huruf idlaq. Artinya ba, berarti masuk ke, berarti a, kita coba ya, a berarti ini masuk ke huruf ismat, ya. Ba masuk tidak, ya. Ta berarti ismat, tha ismat, ja ismat, ha ismat, kha ismat, ya. Da ismat, za ismat, ra idlaq, za ismat, ya. Kemudian sa, sha ismat, so ismat, ya. Do ismat, to ismat, zo ismat. Kemudian fa, ini idlaq, to ismat, ya. Ka ismat, la idlaq, ma idlaq, na idlaq, wa ismat. Nah, jadi huruf ujung bibir, huruf waw, dia masuk ke huruf ismat. Sisanya adalah huruf idlaq. Ha ismat, ya ismat, ya. Kemudian alif, ya, lam alif, ya. Artinya sisa daripada huruf-huruf idlaq selain farra min lubbin adalah huruf-huruf ismat, huruf-huruf yang tekanannya atau beratnya atau tidak lancarnya suara ketika mengucapkan huruf yang keluar daripada makhraj
selain ujung bibir dan ujung lidah. Demikian sahabat My Quran dimanapun Anda berada. Sebelumnya kita lihat ya, pada pembahasan di sini kita lihat, jadi suatu huruf jika diteliti dari sifat-sifat huruf yang berlawanan ini, minimal dari 5 segi, kita lihat ya. Pertama, jahar dan hamas. Ini dilihat dari apa? Tekanan nafasnya. Nafasnya ada yang lembut, ada yang lemah, ada yang menekan kuat ya. Maka kita contohkan fa ya. Beda dengan ba, fa, ba, tekanannya berbeda ya. Kemudian dari segi tekanan suara ya. Kalau tadi nafas, ini suara ya. Ada rokhawah, ada syiddah, ada tawassut. Syiddah berarti tertahan, rokhawah mengalir, tawassut antara keduanya. Tidak menahan, tidak juga mengalir. Kemudian dari segi terangkatnya pangkal lidah atau diturunkan ya. Isti'la dan istifal. Atau dari segi baud atau tidak senyum dan senyum ya. Isti'la dan istifal. Kemudian dari segi pertemuan sisi lidah dan langit-langit. Ini adalah itbaq dan infitah. Kemudian dari segi mudah dan sulitnya pengucapan disebut idlaq dan ismat. Demikian sahabat My Quran dimanapun Anda berada, pertemuan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri buat semuanya dari Bapak Willy ya, dari Cikarang ya. Kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semuanya mudah-mudahan Bapak Suwadi Tristiawan dari Cirebon hadir. Ahlan wa sahlan. Semuanya saya mengucapkan kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita menjadi nilai kebaikan dan menjadi dampak yang baik setelah apa yang kita lakukan di bulan puasa, ada nilai kebaikan setelahnya. Sekali lagi saya mohon doa karena insya Allah beberapa jam lagi istri saya akan menghadapi persalinan ya. Jadi insya Allah kemungkinan besok pagi istri saya melahirkan. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.